Ratusan rumah di Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Minggu siang belum diperbaiki. Rumah-rumah rusak akibat diterjang angin puting beliung pada Sabtu siang. Rumah yang rusak umumnya pada atapnya. Tak hanya rumah, angin juga merusak atap kandang, ternak, dan pohon besar. Menurut warga, angin puting beliung muncul bersamaan dengan hujan lebat. Warga mendengar suara gemuruh kencang. Mereka yang berada dalam rumah berhamburan keluar, takut rumahnya roboh. Angin datang, sertai hujan, kami semua mengungsi di tetangga. Apakah rumah ibu ini berantak kena angin puting beliung? Iya. Ada korban juga nggak, Bu? Nggak ada. Kalau korban kerugian sendiri berapa? Puluhan juta. Puluhan juta. Iya. Ini rumah ibu berantakan semua ya? Iya. Dari data Pamong Desa, sekitar 100-an rumah rusak. 22 rumah rusak berat dan lainnya rusak ringan. Warga meminta bantuan biaya perbaikan rumah kepada pemerintah. Asbes. Wirabangun banyak, Pak, sekitar ratusan rumah. Kami warga Wirabangun mengharapkan pihak dinas terkait untuk bisa membantulah turun langsung. Oh, banyak Pak. Ini di sawah ini ratusan hektar yang kena dampaknya. Banjiran juga roboh, ludes, Pak. Itu yang hampir panen. Angin puting beliung di Desa Wirabangun, Mesuji juga merusak belasan hektar tanaman padi yang mulai berbuah. Tanaman padi roboh akibat angin kencang itu. Para petani berharap tanamannya masih bisa berbuah normal dan bisa dipanen. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Belasan rumah di Desa Kresno Mulyo dan Kresno Mulyo Barat, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu, Sabtu siang rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang juga merobohkan pohon dan menimpa rumah. Angin puting beliung menerbangkan atap asbes dan genteng. Angin puting beliung terjadi bersamaan dengan hujan lebat. Warga mendengar suara gemuruh. Mereka yang ketakutan berhamburan keluar menyelamatkan diri. Petugas BPBD, tentara, polisi, dan warga bergotong royong menyingkirkan puing dan memperbaiki rumah. Evakuasi beberapa pohon yang memang menimpa rumah atau kediaman penduduk. Dan hingga saat ini laporan yang masuk ke kami kurang lebih 12 rumah termasuk dengan dari Pekon Kresno Mulyo dan Kresno Mulyo Barat. Kami upayakan semaksimal mungkin evakuasi dan pertolongan yang bisa kami lakukan. Bencana angin puting beliung tidak merenggut korban jiwa maupun warga terluka. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga yang rumahnya rusak untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat atau keluarganya. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Tak hanya permukiman, angin puting beliung pada Sabtu malam merusak kantor Pemda Tulang Bawang. Sejumlah atap teras kantor, tempat parkir motor, dan warung di lingkungan Pemda rusak. Kerusakan bangunan terparah terjadi di kantor Samsat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Tulang Bawang. Di kantor ini, sebagian plafon rusak karena tercabut dari atap dan terbang terbawa angin kencang. Kita jam setengah 10, jam 10-an lah. Kondisinya seperti apa sih, Bang? Kondisi dalam hancur semua. Semuanya ya? Iya. Paling lebih parah nih di ini ruangan bidang ini nggak ada aset. Oh, jadi masuk semua? Iya. Di mana aja? Kalau nggak salah di Capil juga ada atapnya. Atap juga ya? Sama Samsat juga ada ya? Iya, Samsat. Sama ini pohon-pohon tumbang semua. Bencana angin puting beliung tidak merenggut korban jiwa atau luka, sebab saat kejadian seluruh kantor sedang sepi pegawai. Kerugian akibat bencana ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Baik pemirsa, saat ini saya berada di lingkup perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang, yang mana pasca terjadinya yaitu musibah angin puting beliung telah menyebabkan beberapa perkantoran mengalami sebuah kerusakan. Bisa kita lihat di belakang saya, ini merupakan atap bagian teras depan yang
baru saja semalam dihantam oleh angin puting beliung sehingga mengakibatkan porak-poranda dan roboh. Selain pun juga angin juga telah menumbangkan beberapa pohon yang berada di lingkup perkantoran kabupaten setempat. Angin puting beliung juga menghantam ruangan di kantor PPAD yang tadi sempat kami konsultasi dan kami minta keterangan, namun kami tidak diperbolehkan masuk. Itu di arsip, bagian ruang arsip pun mengalami berantakan karena angin puting beliung yang terjadi. Hingga sampai saat ini dari pemerintah daerah belum melakukan evakuasi secara pasti pasca daripada musibah angin puting beliung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Gempa bumi 5,1 magnitudo di Selat Sunda pada Sabtu pagi tidak menimbulkan kerusakan atau korban jiwa dan luka bagi warga di Lampung. Hingga Minggu siang, petugas BMKG kelas 3 Kota Bumi, Lampung Utara belum menerima laporan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat gempa bumi itu. Gempa bumi itu berpusat di Laut Selat Sunda, lebih dekat dengan Provinsi Banten. Namun, gempa bumi dirasakan sebagian warga Lampung. Petugas BMKG mencatat terdapat 6 kali gempa susulan, namun berkekuatan lebih kecil. Pukul 4:55 WIB. Kekuatan magnitudonya, Bang? Kekuatan magnitudonya 5,1 dengan kedalaman 10. Hampir wilayah Lampung keseluruhan dan satu wilayah di Cinangka. Di Lampung Selatan 3 MMI dan misalnya Metro, Kota Bumi, Pringsewu itu 2-3 MMI rata-rata merasakan. Gempa dirasakan warga Lampung Selatan, Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Guncangan gempa yang berlangsung sekitar 5 detik itu menyebabkan warga panik. Kerasa, Pak. Gimana getarannya? Ya, kayak didorong kayak gitu, rumah itu goyang, nyut gitu. Jam berapa tuh, Bu? Jam 5 kurang kalau saya lihat jam. Terus gimana? Keluarga gimana? Ya biasa aja, kalau bapakku lagi tidur pulas, aku yang udah bangun. Nggak sempat keluar nggak? Enggak keluar aku. Lama nggak gempanya? Enggak, Pak. 5 menit enggak ada kayaknya. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Kerasa sih, saya kerasa goyang. Waktu habis sholat subuh sih jam 5 kurang 10 menit itu kerasa goyang. Kenceng nggak sih tuh goyangnya? Ya lumayan sih kerasa. Nah, waktu gempa itu jam berapa waktu ngerasain omnya tuh? Gempanya saya kurang tahu, pokoknya saya ngerasanya jam 5 itulah rasa goyang itu, tembok itu. Petugas BMKG Lampung mengimbau warga tidak panik. Gempa Selat Sunda itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski demikian, warga tetap diminta waspada sebab akhir-akhir ini cuaca di Lampung sedang ekstrim. Ardi Yohaba dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Utara dan Bandar Lampung.